Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas terkait tentang jurnal teknologi dan sistem informasi dengan judul Analisis Sentimen Publik atas Isu Ijazah Presiden Jokowi di Twitter melalui pendekatan text mining dan algoritma SVM yang ditulis oleh Muhammad Fauzan Akmal, Nanda Putri Kariski, dan saya sendiri Juhen Hendry. Baik, untuk abstrak akan dibacakan oleh rekan saya, Nanda. Silakan, Nanda. Oke, untuk abstrak, itu isu mengenai keabsahan jasa Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap isu tersebut dengan pendekatan text mining menggunakan algoritma klasifikasi support vector machine atau SVM. Data dikumpulkan melalui proses crawling dari Twitter selama periode April hingga Mei 2025, menghasilkan 1.034 tweet. Setelah dilakukan tahap processing dan penghapusan data duplikat, terdapat 997 tweet digunakan dalam proses klasifikasi. klasifikasi. Representasi teks dilakukan menggunakan metode TF-IDF dan hasil klasifikasi dievaluasi melalui confusion matrix. Hasil menunjukkan bahwa opini publik terhadap isu ijazah Jokowi didominasi oleh sentimen negatif sekitar 40,5% dan positif 40%, dengan opini netral sebanyak 19,5%. Akurasi model mencapai 63,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa diskusi publik di Twitter terhadap isu ini cenderung polar dan opini netral relatif sedikit atau tidak atau sulit dikenali. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemetaan persepsi publik digital serta validasi model klasifikasi teks dalam konteks isu sosial politis. Untuk kata kuncinya itu text mining, opini publik, Twitter, ijazah Jokowi, SBM. Abstrak, the authenticity of President Joko Widodo diploma has sparked widespread discussion on social media, particularly on Twitter. This study aimed to analyze public opinion on the issue using a text mining approach with a classification algorithm. Support Factor Machine, or SVM, data were collected via Twitter crawling from April to May 2025, resulting in 1,034 tweets. After pre-processing and removing duplicate entries, 997 tweets are used for classification. Text representation was performed using the TF-IDF method, and classification results were evaluated through a confusion matrix. Finding indicate that public opinion on the issue is dominated by negative around 55% and positive 50% sentiment, with only 95% being neutral. The classification model achieved an accuracy of 63.5%. This result suggests that public discourse on Twitter regarding this issue tend to be polarized, while neutral opinions are relatively few or difficult to detect. The study contribute to mapping digital public perception on and validating text classification model in the context of social politic issue. For the keyword text mining, public opinion, Twitter, Jokowi, diploma, and SBM. Lalu untuk pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah mendorong media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat dalam menyampaikan opini terhadap berbagai isu, termasuk isu politik. Salah satu isu yang cukup kontroversial dan menyita perhatian publik adalah dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo yang mencuat kembali melalui berbagai unggahan dan perbincangan di Twitter. Isu ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyentuh aspek legitimasi seorang pemimpin negara sekaligus menunjukkan bagaimana opini publik terbentuk dan menyebar dalam ekosistem digital. Twitter
sebagai salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam diskusi politik, memiliki karakteristik sebagai ruang diskusi terbuka, cepat dan responsif. Opini yang dibagikan di Twitter bersifat langsung dan seringkali emosional, sehingga cocok dijadikan sumber data untuk menilai persepsi masyarakat terhadap suatu isu aktual. Selain itu, kemampuan analisis teks atau text mining semakin penting untuk menggali pola-pola dalam opini publik berbasis data tidak terstruktur seperti tweet. Text mining telah digunakan secara luas dalam berbagai studi untuk mengekstraksi informasi dari data teks dan mengelompokkan opini publik, khususnya dalam konteks sosial politik. Dalam studi oleh Real et al. 2014, misalnya, ditemukan bahwa teks mining dapat mengidentifikasi dinamika dukungan dan penolakan masyarakat terhadap figur politik tertentu secara real-time melalui Twitter. Metode ini menjadi relevan dan menganalisis isu yang bersifat sensitif dan dinamis, seperti dugaan pemalsuan ijazah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini publik terhadap isu ijazah Presiden Joko Widodo dengan pendekatan text mining, menggunakan tweet bahasa Indonesia yang dikumpulkan dari Twitter pada periode April hingga Mei 2025. Penelitian ini memanfaatkan metode klasifikasi berbasis support vector machine or SVM dan representasi fitur teks menggunakan term frequency inverse document frequency or ITF-IDF. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat distribusi sentimen publik, yaitu positif, negatif, dan netral, serta mengukur efektivitas model dalam mengklasifikasikan opini publik terhadap isu yang sedang berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dalam pemahaman terhadap pola opini digital masyarakat Indonesia dalam isu-isu politik, sekaligus memberikan bukti empiris bahwa teknik teknik text mining dapat menjadi alat yang valid dan berguna dalam menganalisis persepsi publik secara luas. Baik, selanjutnya untuk tahapan metode penelitian akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nanda. Baik, untuk yang kedua itu metodologi penelitian. Di mana yang pertama tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh hasil klasifikasi sentimen publik terhadap isu ijazah Presiden Joko Widodo di media sosial Twitter. Adapun tahapan-tahapan penelitian meliputi satu, pengumpulan data. Tweet dikumpulkan dari Twitter menggunakan alat bantu tweet harvest dengan kata kunci ijazah Jokowi or adili Jokowi mendunia or Jokowi. Sains 2025 bulan April tanggal 1 sampai 2025 bulan Mei tanggal 31 Mei ya. Kemudian proses crawling dilakukan melalui Google Colab dengan autentikasi token. Hasil crawling sendiri berjumlah 1034 tweet yang kemudian difilter, dibersihkan hingga tersisa 997 tweet unik. Nah, tahap kedua yaitu pra-pemrosesan teks. Teks tweet dibersihkan melalui beberapa tahap. Lower casing, penghapusan tanda baca dan simbol, kemudian penghapusan stop word, tokenisasi, dan steaming menggunakan library sastrawi. Yang ketiga, ekstraksi picture. Tweet yang telah diproses kemudian dikonversi ke bentuk numerik menggunakan term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Yang keempat, klasifikasi sentimen, data yang telah dipresentasikan digunakan untuk melatih model support vector machine atau SVM dengan kategori sentimen, positif, negatif, dan netral. Yang selanjutnya, yang kelima, hasil klasifikasi model dievaluasi menggunakan confusion matrix serta metrik evaluasi berupa akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kita lihat di sini ada
Eh, Prosesnya itu crawling, kemudian diprocessing, selanjutnya menggunakan TF-IDF, kemudian setelah TF-IDF berhasil lanjut ke metode SVM. Lanjut, untuk tahap kedua yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Tweet Harvest, yaitu tool berbasis Node.js yang menggunakan Playwright untuk mengotomatisasi pencarian tweet di Twitter. Data dikumpulkan dalam format CSV dan kemudian diolah dalam Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Dari tabel ini bisa kita lihat jumlah data sebelum dan sesudah pembersihan. Kita lihat hasil crawling awal itu berjumlah 1034. Lalu setelah dihapus duplikat menjadi 997. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode klasifikasi dan evaluasi. Data yang telah diproses dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, menggunakan algoritma support vector machine. SVM dipilih karena kemampuannya menangani data berdimensi tinggi, seperti representasi TF-IDF. Model dilatih menggunakan skema train test split 80 berbanding 20. Evaluasi dilakukan dengan menghitung conversion metric dan metrik berikut. Akurasi, proporsi prediksi yang benar terhadap total data. Precision, ketepatan model dalam memprediksi kelas. Recall, kemampuan model menangkap seluruh data dari satu kelas. F1 score, keseimbangan antara precision dan recall. Di sini tabel 2 kita lihat hasil evaluasi model berdasarkan confusion metric, di mana aktual negatif, ya, prediksi negatifnya 51, kemudian prediksi netralnya 11, selanjutnya prediksi positifnya 19. Untuk aktual netral sendiri itu di posisi 9, kemudian di prediksi netralnya ada 8, selanjutnya di prediksi positif ada 22. Untuk aktual positifnya di prediksi negatif ada 7, di prediksi netral ada 5, prediksi positif ada 68. Itu hasil dari tabel confusion metric hasil klasifikasi SVM. Selanjutnya, Tools 4 yaitu tools dan lingkungan eksperimen. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python 3.x dan pustaka sebagai berikut: Pandas, NumPy, pengolahan data, Sastrawi, pre-processing bahasa Indonesia. Selanjutnya, Scikit-learn, klasifikasi SPN, TF-IDF, evaluasi, Matplotlib, Seaborn, visualisasi data. Untuk yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, persilahkan saya untuk membacakan atau mempresentasikan bagian dari hasil dan pembahasan jurnal yang telah kami buat. Selanjutnya adalah distribusi sentimen publik pada jurnal sentimen publik terhadap isu ijazah Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil klasifikasi dari 997 tweet, saya temukan bahwa opini publik di Twitter terkait isu ijazah Presiden Jokowi terbagi dalam tiga kategori sentimen dengan proporsi sebagai berikut, yaitu sentimen negatif sebanyak 40,5%, sentimen positif sebanyak 40%, dan sentimen netral sebanyak 19,5%. Distribusi ini menunjukkan bahwa publik cukup terbelah dalam merespon isu ini. Sentimen negatif dan positif hampir seimbang, yang berarti bahwa diskusi di media sosial memicu perdebatan yang cukup panas. Sedangkan opini netral jumlahnya lebih sedikit, yang menunjukkan bahwa kebanyakan pengguna Twitter cenderung memihak dalam isu sensitif seperti ini. Twitter, sebagai media sosial yang terbuka dan responsif, mendorong pengguna untuk menyampaikan opini secara tegas, sehingga wajar jika sentimen netral lebih sedikit. Hal ini juga sejalan dengan karakteristik masyarakat digital yang lebih suka menyuarakan sikap secara eksplisit. Untuk contoh-contoh tweet yang dominan, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret,
contoh-contoh tweet dominannya adalah sebagai tweet negatif kami temukan seperti kata palsu, penipuan, pemalsuan, harus diproses hukum dan bongkar. Tweet dengan sentimen ini biasanya berisi tuduhan langsung kepada presiden dan desakan agar dilakukan proses hukum. Tweet yang positif mengandung kata fitnah, tidak benar, asli, sudah dibuktikan, dan provokasi. Umumnya tweet positif membela Presiden Jokowi dan menyebutkan bahwa isu ini adalah fitnah dan hoaks yang tidak berdasar. Untuk tweet netral, cenderung menggunakan kata isu, ijazah Jokowi, beredar, sedang ramai, dan cek fakta. Tweet dengan sentimen sentral biasanya hanya menyampaikan informasi tanpa memberi dukungan atau tuduhan. Analisis ini penting karena untuk membantu memetakan bagaimana bahasa yang digunakan mempengaruhi persepsi publik. Yang ketiga, mari kita lanjut ke performa model SVM. Performa model SVM yang kami gunakan sebagai algoritma klasifikasi dengan hasil performa sebagai berikut, yaitu bahwa model mampu atau cukup baik mengenali tweet positif dengan recall sebanyak 85%, yang artinya sebagai besar tweet positif berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Yang kedua, model juga cukup baik dalam mengenali tweet negatif dengan recall sebanyak 63%. Namun, model kesulitan model kesulitan untuk mengklasifikasikan tweet netral dengan recall yang hanya sekitar 20%. Hasil ini menunjukkan bahwa SVM cenderung lebih akurat dalam mengidentifikasi tweet yang memiliki sentimen jelas, sedangkan tweet netral sering salah diklasifikasikan sebagai positif atau negatif. Hal ini terjadi karena banyak tweet netral yang ambigu, seperti hanya membagikan ulang berita tanpa opini pribadi atau menggunakan kata-kata yang netral tapi dengan konteks yang sebenarnya mengarah ke salah satu sisi. Yang keempat, mari kita lanjutkan ke bagian tantangan klasifikasi tweet netral. Agak ke bawah. Nah, dalam penelitian ini, tantangan terbesar kami adalah klasifikasi tweet netral karena beberapa alasan hal ini terjadi, yaitu antara lain, pertama, ada ambiguitas bahasa di mana banyak tweet netral menggunakan struktur yang mirip dengan tweet positif dan negatif atau negatif, sehingga sulit dibedakan baik oleh manusia maupun oleh mesin. Yang kedua, konteks tidak eksplisit, bahwa beberapa tweet terlalu pendek dan atau hanya potongan kalimat sehingga sulit dipahami, atau maknanya tanpa dapat membaca tweet dengan lengkap. Yang ketiga, jumlah data netral lebih sedikit dibandingkan dengan data positif dan negatif. Ini menyebabkan model cenderung bias ke kelas mayoritas. Selanjutnya, saran pengembangan. Dalam hal ini, kami menambahkan saran pengembangan untuk mengatasi masalah ini. Kami menyarankan, yang pertama yaitu untuk menambah jumlah data netral. Jumlah data netral ini, bentar. Jumlah jumlah data netral yang kami sarankan agar dapat distribusi data lebih seimbang. Yang kedua, menggunakan metode ensemble seperti random forest atau gradient boosting yang bisa membantu meningkatkan akurasi. Yang ketiga, mencoba algoritma berbasis deep learning seperti BERT yang lebih sensitif dalam memahami konteks kalimat. Yang keempat, melakukan analisis temporal atau time series untuk memantau bagaimana sentimen publik berubah dari waktu ke waktu. Apa sih manfaat dari penelitian yang kami lakukan ini? Bahwa penelitian ini bermanfaat untuk pemerintah, lembaga pengawas, dan media dalam memantau opini publik secara digital. Dengan text mining, kita dapat mendeteksi isu sensitif lebih cepat dan dapat menjadi sistem peringatan dini untuk mencegah penyebaran hoax yang tidak terkendali. Selanjutnya, kesimpulan akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, Bapak Juhanendri, saya persilakan. Oh, Nanda, saya persilakan. Mohon maaf. Oke, untuk kesimpulan, itu penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik di Twitter terkait isu ijazah Presiden Jokowi cenderung terpolarisasi dengan dominasi sentimen negatif dan positif yang hampir seimbang, serta sedikit opini netral.
Model SVM yang digunakan menghasilkan akurasi sekitar 63,5%, cukup efektif dalam mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif, namun kurang optimal dalam sentimen netral. Temuan ini menegaskan bahwa tax money dapat menjadi alat yang berguna untuk memetakan persepsi publik terhadap isu politik di media sosial, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Sekian. Baik, sekian presentasi kami terkait dengan jurnal eh, analisis sentimen publik terhadap isu ijazah Presiden Jokowi di Twitter melalui pendekatan text mining dan algoritma SVM. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.